Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Supadi Lesendok semua dengan NIM 124 Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tugas video simulasi praktikum modul 5 yaitu metal oxide semiconductor field effect transistor atau MOSFET. Di sini jadi ada 8 percobaan. Nah, yang pertama ini kita ditugaskan untuk mencari karakteristik arus drain it dengan tegangan gate source VGS. Nah, jadi susun rangkaiannya seperti ini dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita menggunakan DC ammeter, terus sama V-source dan juga heat source-nya nih. Terus, nah kan di sini kan ada nilai-nilainya ya. Nah, itu dari 0 sampai 7 yang disuruh kita uji. Jadi di V-source-nya tuh kita tinggal isi aja sesuai yang ada di tabel. Ini saya coba 6 volt, terus kita coba run aja. Nah, maka akan keluar hasilnya begini. Oh ya, kalau misalnya mendapatnya di ampere, jangan lupa diubah ke miliampere dulu. Itu untuk percobaan pertama. Kita stop dulu, kemudian data-datanya dimasukkan ke tabel ini, ke dalam tabel seperti ini. Nah, kemudian kita buat grafiknya seperti ini untuk mencari karakteristiknya. Nah, caranya itu tinggal di bold semua, terus kita pencet klik insert, terus kita klik charts. Nah, maka akan muncul dia seperti ini. Nah, udah deh. Nah, itu untuk yang percobaan pertama. Kemudian kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu karakteristik waktu PJT it PDS. Nah, awal kita disuruh buat angkanya dulu. Terus di sini ada tabelnya juga, PGS-nya sampai 1 hingga 8. Nah, ini untuk percobaan yang kedua itu kita menggunakan rangkaian yang ini. Nah, ini untuk resource-nya itu nanti kita pakai dua, terus ada heat source, ground, resistor, sama DC ammeternya. Nah, di sini juga dulu jadi PGS dan PDS. Nah, jadi itu tinggal diikutin aja sesuai yang diberitakan di modul, terus nanti kita tinggal run aja. Nah, maka akan keluar nilainya seperti ini. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam data yang ada di modul seperti ini, dimasukkan ke dalam tabel. Jadi tinggal diikutin aja sesuai arahan, terus masukin nilainya ke sini kalau misalnya sudah di run dan mendapatkan nilainya. Nah, itu untuk percobaan kedua. Nah, untuk percobaan kedua sendiri tuh caranya sama untuk mencari karakteristiknya seperti percobaan pertama, itu bisa memakai spreadsheet atau Excel, dan juga bisa menggunakan dari Protexel langsung seperti ini. Nah, saya jadi membuat rangkaian baru lagi seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan generator DC. Kita pakai yang ini, generator DC. Ada dua, satu di sini, satu di sini. Terus kita pakai current, terus ada resistor dan juga isonya. Nah, kalau misalnya udah, oh ini nilai resistornya juga udah menjadi 100, nilai minimumnya. Terus tinggal kita spasi, nanti akan keluar nilainya seperti ini. Nah, akan keluar nilainya seperti ini ya. Nah, oke, itu untuk mencari untuk percobaan yang kedua. Kemudian ada percobaan yang ketiga, kita ditugasin untuk mencari, nah ini kita desain Q point pada MOSFET. Nah, jadi kita disuruh mencari nilai VDD per RD nya. Nah, jadi kan VDD nya tadi itu kalau di modul kan ada 8 ya dia, nilai VDD nya. Nah, nilai yang ininya nih, ini ada 8 tuh jumlahnya, ada 8. Nah, terus tadi kalau untuk RD nya itu kita pakai resistansi yang 100 nilainya. Jadi 8 dibagi 100 itu nilainya kan 0,08 atau 80 mili. Nah,
jadi kita pakai yang ini juga, pakai grafik yang tadi kedua, terus tinggal disilangin aja nih dari titik 80 mili ini ke bawah sini. Jadi membentuk silang itu untuk mencari titik tengahnya, dan sama juga dibuat silang itu nanti akan ketemu uh, titik seperti ini. Nah, jadi saya tuh dapetnya di sekitaran 4,80 nilainya. Jadi di sini, nah di daerah sini gitu. Nah itu untuk percobaan ketiga. Lanjut ke percobaan yang keempat, yaitu kita membuat rangkaian penguat common source. Semua disusun dulu rangkaiannya seperti ini. Ya seperti ini. Nah nih, kalau di Proteus saya seperti ini gambarannya. Nah ini kita pakai resistor yang 850 nilainya, terus kapasitornya 100 mikrofarad. Nah terus visinya ini diubah dulu menjadi amplitude 50 mili dan frekuensinya 10.000 Hz. Terus sama e-source-nya. Nah ini ada potnya nih, kita pakai pot yang biasa aja ya, jangan pot HG. Nah terus RD-nya 10.000, ini RSS 1000, kapasitor yang kedua dan tiganya 100 mikrofarad, dan V-source yang ini kita ubah menjadi 15 volt. Jadi cara untuk mengetahui, jadi kan kita disuruh nyari nilai arusnya ya. Dari nilai arusnya dulu, lalu kita membuat perhitungan untuk mencari AV-nya. Nah, jadi caranya itu kita memakai ini nih, current voltage. Kita cari, terus kita taruh di sini. Nah, taruh sini untuk V-in-nya, terus untuk V-out-nya kita taruh di bagian sini. Nah, nanti tinggal di run aja. Kita tunggu sebentar. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, itu nanti dimasukin ke dalam tabel yang ini. Nah, ini tinggal dimasukin aja nih, tadi nilai V-in-nya berapa, nilai V-out-nya berapa, nanti lakukan perhitungan AV-nya tuh rumusnya yang ada di modul. Nah, itu untuk common source. Kemudian kita ke percobaan kelima, yaitu common gate. Sama aja seperti yang sebelumnya, kita juga mencari arusnya dulu. Nah, oh ya, ini lupa. Ini juga apa ya? Ininya tuh harus dihapus dulu. Jadi biar bisa jalan programnya. Maksudnya biar bisa di-run. Ini kita delete dulu. Ini juga. Nah, baru kita pindah ke yang percobaan kelima. Sama, tapi kita letakkan ke voltage-nya tuh beda. Kalau untuk percobaan 5 tuh di sini. Nah, ya di sini. Sama tuh untuk V-in-nya dan V-out-nya di sini. Sambungin dulu. Nah, terus tinggal kita run aja. Nah, maka nilai arusnya akan keluar seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang common gate-nya. Kita lanjut ke percobaan yang ke-6. Ini kita hapus dulu. Nah, ini sama juga, kita pakai yang voltage. Kita taruh
taruh di daerah sini untuk yang common drain. Nah ini untuk V nya common drain di sini, terus V out nya kita taruh sini. Nah terus tinggal kita run aja, maka keluar hasil seperti ini, lalu dimasukkan ke dalam table yang tadi. Nah kemudian lakukan perhitungan sesuai yang ada rumus yang pada ada di modul. Kita stop. Ini lagi ada topik. Nah itu untuk yang percobaan ke-6. Nah untuk percobaan 7 dan 8 itu hampir mirip sama yang sebelumnya, cuman kita bedanya ini kalau yang ke-7 itu kita mencari nilai input, dan yang ke-8 ini mencari nilai outputnya, dan juga ada tambahan resistor variansinya. Nah jadi kita mencari yang percobaan 7 yang common source dulu ya. Nah sama juga pakai voltage. Nah ini untuk percobaan yang 7 tuh juga sama, jadi kita mencari nilai resistansi inputnya dulu. Nah ini untuk mencari nilainya, Vin nya kita taruh di daerah sini. Nah untuk Vout nya kita cari di sini, kita taruh di sini maksudnya. Nah lalu kita sambungin. Nah terus tinggal kita run aja. Nah maka akan muncul hasil seperti ini. Nah kalau misalnya udah muncul nilainya, tinggal dimasukkan ke dalam table Excel ini. Tinggal dimasukkan perhitungannya. Nah itu masukkan ke dalam table. Tinggal dimasukkan ke dalam table aja. Kita delete dulu. Nah itu untuk yang common source-nya, input common source, kemudian kita mencari input common gate-nya. Sama seperti tadi, kita pasang dulu voltage-nya di sini. Untuk Vin-nya ditaruh di sini. Untuk Vout-nya kita taruh di daerah sini. Anda tinggal di run aja, maka akan muncul hasilnya lalu dimasukkan ke dalam table. Oke, lanjut ke yang mencari input common drain-nya. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk input common drain-nya di sini sama, kita pakai voltage juga. Vin-nya kita taruh di daerah sini. Vout-nya di sini. Kita sambungin. Nah, tinggal di run lagi. Oke, maka muncul hasilnya, langsung aja dimasukin ke dalam table. Nah, udah. Kita lanjut ke percobaan yang ke-8. Percobaan ke-8 ini bedanya itu kita mencari nilai outputnya, kalau ini kan nilai input. Kalau yang
sama kayak sebelumnya, kita pasang voltage juga, cuman bedanya tuh resistor resistance variasi variabelnya di sini ditaruh di sebelah kanan untuk nilai output dari common source ini yang percobaan 8. Kita pasang V-in nya berarti di sini. Nah, untuk V out nya di sini. Ini kita wiring dulu. Nah, tinggal di run. Nah, maka akan muncul hasilnya ini, tinggal dimasukin ke dalam table aja. Oke, sudah. Ini delete dulu. Lanjut ke percobaan ke-8 berikutnya, yaitu mencari nilai output dari common gate-nya. Sama, kita pakai voltage-nya juga. Common gate, kalau untuk common gate tuh kita taruh di sini V-in-nya. V-in taruh di sini. Terus untuk V-out-nya itu kita taruh di daerah sini. Nah, aduh. Ini wiring dulu, terus tinggal run aja. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini, nanti tinggal dimasukkan ke dalam table. Oke, kita lanjut ke percobaan 8 untuk mencari output dari common drain. Ini seperti biasa, kita hapus dulu. Nah, ini percobaan ke-8 sama juga menggunakan voltage untuk mencari nilai arusnya. Nah, ini untuk V-in-nya kita taruh di daerah sini. Oh ya, ini untuk semua nilai-nilainya itu kita ngikutin yang ada di modul, jadi disesuaikan aja. Sebenarnya rangkaiannya ini tuh nggak jauh beda sama yang percobaan 4, cuman ada sedikit tambahan aja, itu di resistor variabel, dan nilai-nilainya itu sama semuanya. Untuk V in nya kita taruh di sana. Ini untuk V out. Nah, tinggal pencet run aja. Nah, maka akan muncul hasilnya ini. Nah, itu untuk mencari nilai output dari masing-masing